Setelah memaknai konsep dalam materi di modul 1.1 ini, pertanyaan yang muncul di benak saya adalah, dalam pembelajaran bolehkah memaksa? Apakah itu bertentangan dengan konsep belajar yang disampaikan oleh Ki Hajar Dewantara? Hal apa saja yang perlu diperhatikan dalam pembelajaran jika sudah tidak bertentangan dengan filosofi Ki Hajar Dewantara? Strategi apa yang harus dilakukan dalam kegiatan pembelajaran di kelas dengan memperhatikan filosofi Ki Hajar Dewantara? Bagaimana cara yang dapat guru lakukan agar konsep merdeka belajar dapat terrealisasi dengan baik? Apa yang menjadi konsep utama dari teori pemikiran Ki Hajar Dewantara? Apa definisi dari mendidik yang paling tepat menurut Ki Hajar Dewantara? Karakter apa yang bisa kita pelajari dari konsep pembelajaran Ki Hajar Dewantara? Apa yang harus dilakukan agar proses pembelajaran yang mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara dapat terwujud? Apa nilai positif yang bisa kita teladani sebagai generasi muda dari filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara? Pertanyaan yang masih muncul di benak saya setelah memenai konsep dalam modul adalah, pada saat kurtilas penanaman sikap tersurat dan tersirat dapat dalam pembuatan RPP, dan sekarang ada penekanan lebih dalam kurikulum merdeka, yaitu dengan adanya pendidikan karakter profil Pancasila. Pertanyaan saya, proses pembelajaran seperti apa yang bisa menumbuhkan dan lebih mengembangkan karakter atau budi pekerti anak tersebut? Setelah saya mempelajari pembelajaran dengan filosofis KHD dan sedikit menerapkan di kelas, salah satunya menyampaikan pembelajaran dengan senang hati, dengan bermain. Ternyata anak sangat antusias. Namun di sekolah saya masih menerapkan pembelajaran dengan kurikulum kurikulum 2013. Bagaimana kita mengembaskan kepada rekan guru yang lain satu sekolah agar mereka pun berusaha menerapkan pembelajaran dengan pemikiran KHD ini? Pertanyaan yang muncul di benak saya setelah memaknai konsep dalam materi di modul 1.1 adalah, apakah praktek pembelajaran yang dilakukan saat ini, terutama dengan pembelajaran bermain bermakna, benar-benar mempersiapkan murid-murid agar siap hidup dan mengisi zamannya? Apa yang dapat kita lakukan? Filosofi KHD adalah filosofi perubahan. Ada 3 kerangka perubahan. Salah satunya adalah prinsip perubahan yang dikenal dengan asas trikon. Untuk asas kontinuitas harus dialog kritis dengan sejarah untuk terus berubah. Contoh dialog kritis seperti apa yang lebih konkret untuk bisa saya pahami? Pembelajaran yang memaknai yang telah mencerminkan penerapan filosofi KHD. Mengenai pelajaran yang bagaimanakah yang telah mencerminkan penerapan filosofi KHD? 15. Mengenai pendidikan dengan perspektif global, Ki Hajar Dewantara mengingatkan kita bahwa pengaruh di luar tetap harus disaring dengan tetap mengutamakan kearifan lokal, sosial, dan budaya Indonesia. Sementara itu, siswa juga dituntut untuk memiliki kecakapan abad 21. Bagaimana cara terbaik kita sebagai guru, khususnya guru taman dapat menciptakan kegiatan pembelajaran merdeka seperti anak usia dini justru cenderung memiliki ego dan keinginan untuk terus bermain? Lalu bagaimana cara kami sebagai guru menjawab tentang tantangan dari wali murid terhadap tuntutan lingkungan anak usia dini yang harus bisa membaca di usianya yang masih menikmati proses belajar sambil bermain? Bagaimana penerapan di lapangan atau di sekolah? Ajaran Ki Hajar Dewantara rekan guru susah untuk diajak kolaborasi karena dengan ego yang tinggi sehingga hanya bergerak sendiri. Apakah bisa sesuai dengan harapan jika hal itu terjadi? Bagaimana ini sebenarnya? Pemahaman sebenarnya
sudah tertanam dalam jiwa dan berusaha untuk mewujudkan dalam aksi nyata, dan saya selalu berusaha untuk menerapkan dalam pembelajaran yang saya lakukan. Yang menjadi kendala adalah saat saya melihat sebagian rekan sejawat yang mungkin bukan tidak paham, tetapi barangkali kurang motivasi untuk mendidik secara serius. Bagaimana cara mengatasi ini? Pendidikan menciptakan ruang bagi murid untuk bertumbuh secara utuh agar mampu memuliakan dirinya dan orang lain, merdeka batin, dan menjadi mandiri merdeka lahir. Agar tercapai anak didik merdeka lahir dan batinnya, langkah tepat seperti apa yang harus kami lakukan dalam setiap kegiatan pembelajaran? Pertanyaan yang masih muncul benak saya adalah apakah saya sebagai guru saya dapat mengimplementasikan pemikiran Ki Hajar Dewantara tentang filosofis pendidikan di sekolah pendidikan khusus dengan tetap menyesuaikan kodrat dan kodrat zaman pada diri anak. Langkah ideal yang dapat kita lakukan ketika sudah berupaya mengaplikasikan pemikiran KHD di sekolah, namun ada beberapa hal yang tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan. Apa langkah idealnya? Pendidikan menurut KHD harus menghamba pada siswa. Bagaimana contoh penerapan pendidikan yang menghamba pada siswa jika sebuah kelas memiliki jumlah yang sangat besar atau banyak?